3, 2, 1. Ini penyebab suara mesin Sinja dan bergetar sampai ke seluruh kabin ya. Tidak ada tenaga juga nih. Nyangkut. Nah ini. Nah, ini patah. Ya oke, udah ketemu penyakitnya. Kita cari patahannya lagi di sebelah situ. Sama turbo tadi udah kita bongkar karena cartridge-nya ada yang kocak ya. Jadi oli bocor. Nah ini Dan, ada temuan baru, ternyata camshaftnya atau noken asnya ini patah. Jadi kemarin kan ini yang levernya ini patah, jadi ku keluarkan gitu aja, jadi nggak buka ini. Ternyata ini tadi mau masang, sekalinya patah camshaftnya. Nah patah bekas lama sih, yang barengan kemarin juga nih. Ya oke Dan, itu infonya. Nah ini Dan, turbonya goyang. Nah goyang, makanya bocor olinya, makan oli juga nih. Ya oke teman-teman, hari ini pemasangan turbo ya. Ini turbonya udah datang kemarin, pesan dari Banjarmasin kemarin, ada 1 minggu nih baru datang. Jadi ini turbonya yang baru nih. Persamanya sama dengan Ford Ranger ya, masih kita persiapkan dulu, kita bersihkan kerak-keraknya yang di ini ya, keongnya nih, ini manifold exhaust. Mabuk. Bah leh. Coba aja. Aku hari nggak mau. Bah. Baik barang leh. Iya. Aku bisa ngomong tuh kan orang luar. Bah. Weh. Ini dah, tinggal masangin baut-baut. Pipanya nanti pasang di sini sama sini. Ini lari ke sini nanti. Nah, satunya ke sini. Ya. Oke kak. Ini jalan ya. Made in Thailand. Masukkan aja konten. Tuh, kalau kayak gini banyak mandornya ya. Juga kalau dipoto karena Pas baik kok. Oh, wah. Ada nyangkut lebih kok. Ya baik teman-teman, pemasangan fan bel timing. Nah, jadi kita topkan dulu ya, nih posisi camshaftnya nih. Nah, lurus ke sini. Kemudian ini yang injeksi pom juga lurus dengan ini ya, tanda kayak apa nih, tanda panah apa ini. Nah itu penunjuknya itu. Ada yang garis putih itu. Dipastikan ini pas, tidak selisih jaraknya. Baru nanti ada tensioner sini, pengencang fan bel. Terus ini fan belnya ada siap juga. Dan perlu diingat ya, pemasangan ini camshaft ini harus posisi tidak ada yang nekan ya. Jadi yang mana yang kencang ya, kita kendorkan dulu nih. Nah, dari nomor 3 nih terlalu kencang, jadi kita kendorkan supaya aman ya, tidak sampai patah. Jadi sering kejadian patah, kalau nggak levernya camshaftnya yang patah.
Nah ini teman-teman, penyetelan 2 langkah ya, atau 2 putaran ya. Jadi pastikan ini topnya pas, kemudian ini di injeksi pom juga pas. Di ini ada tanda penunjukan ini di housingnya tuh. Kemudian di crankshaftnya ini juga pas. Nah, gelapnya. Nah ini teman-teman, di tanda yang pertama nih untuk crankshaftnya. Kemudian yang di setel ini karena top 1 tadi ya, jadi intake sama nih exhaustnya nih, silinder nomor 1. Kemudian di silinder 2 nih, intake dua-duanya nih ya. Kemudian di silinder nomor 3 kita ambil exhaustnya, karena ini posisi enggak nekan ya, ini camshaftnya. Nah, nanti di putaran kedua atau langkah kedua, diputar 1 kali putaran lagi ya ini. Ini diputar, kembalikan ke tanda itu, kembali ke tanda semula itu ya, 1 putaran. Kemudian nanti yang kita setel, ini nomor 4 ini 3-3-nya ya, intake sama exhaust. Kemudian ini intake, silinder nomor 3 ini intake dua-duanya nih ya. Kemudian yang di sini silinder nomor 3 nih, nanti di langkah kedua nanti. Nah ini kita belum setel kan ya. Demikian cara nyetel klep untuk Mazda PT50 atau sama dengan Ford Ranger ya, 2,5 turbo. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Nah ini teman-teman, kondisinya camshaftnya sudah terpasang ya, jadi tinggal kita setel klep nanti. Pastikan dulu tanda temengnya, nah ini lurus dengan ini ya, untuk camshaftnya. Untuk ininya, injeksi pom, harus lurus di tanda itu ya, kayak tanda panah di sini ya. Itu ada tanda panah yang lengket di housingnya. Terus ini juga tanda di crankshaftnya harus lurus di tanda yang pertama. Nah itu ada 2, nah jadi yang pertama. Nah itu ini klep ini ya. Untuk ukuran celah klep kita kasih 0,25 nih. Ini kita tentukan ya. Nomornya agak kabur nih. Serapkan aja. Nah, baik teman-teman, di langkah kedua ini ya, di langkah kedua ini kita sudah putar ini crankshaft 1 kali putaran searah jarum jam ya. Jadi di sini sudah lepas temengnya. Nah, ini juga temeng, kode temengnya nih WL ini tadinya di atas ini, jadi setengah lingkaran ini. Jadi di langkah keduanya yang kita setel ini, yang silinder nomor 4 ini ya, exhaust ini, intake. Kemudian di silinder nomor 3 yang kita setel ini, intake dua-duanya tuh ya. Nah ini terlalu longgar, intake dua-duanya. Kalau yang tengah kan exhaust ini.
mengarah ke manifold intake exhaust api. Kemudian di silinder nomor 2 ini exhaustnya nih, ini yang kita setel. Oke, kita setel dulu karena kita keterbatasan, tidak ada kameramen. Ya, oke teman-teman, nah, tinggal tahap akhir nih, penutupan cover bagian atas ya. Penyetelan klep sudah selesai, jadi kita tinggal menutup ini ya bagian atas. Nah, sebelum kita tutup, kita kasih pelumas supaya nanti begitu mesin hidup, jadi enggak bunyi kasar gitu ya, atau oli mesinnya lambat naik. Nah, jadi kita kasih pelumas. Oke. Nah, sudah disiapkan cover bagian atas, sudah kasih ribbon lem. Nah, apa karena sudah atas dibuka, dekatnya mati karetnya. Oke, kontrol sangkut. Nah, minyaknya jangan terlalu kencang ya, sedang aja nanti ya, takutnya pecah karena bahannya aluminium. Nah, jangan ada yang kelihatan ya. Sedikit berbagi teman-teman ya, jadi ini switch valve ini berfungsi untuk mengatur ini ya, untuk menstabilkan gasnya. Nah, jadi nanti kalau mesin hidup tuh begini ya, jadi vakum itu bekerja ngisap untuk menstabilkan gasnya nih. Jadi ini tadi untuk arus negatifnya kurang kuat ini tadi ya, makanya kita coba jumper, nanti langsung ke bodi sini ya. Dan alhamdulillah mesin nggak mati-mati lagi ya, jadi hidupnya juga enak. Coba ini kita sudah sambung ya, tinggal kasih rapi, isolasi, nanti kita dapatkan bodi di sini supaya dia bekerja vakum valve-nya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, kita tinggal tes hidup karena ini sudah disambung ke bodi tadi, jadi sudah bekerja lagi switch solenoid valve nya nih. Nah, coba di start hidup. Ya, lepas gasnya ya. Ya, oke teman-teman, demikian sedikit tips dari Mas Koko. Juga bisa menambah informasi khususnya buat para pemula ya. Cara menangani Mazda BT50. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta lonceng. Terima kasih.